Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, sesi satu break ya, tanggal 17 September 2025. Jadi saya bahas untuk sampai dengan akhir minggu ini ya, atau awal minggu depan masih valid biasanya ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas 14 saham, tetapi agak saya sedikit rubah ya, karena ada beberapa saham yang kemarin sudah saya bahas, tetapi hari ini pergerakannya nggak terlalu banyak ya, walaupun dia masuk dalam transaksi value terbesar. Jadi saya nggak ngomong lagi atau nggak saya bahas lagi, saya gantikan berikutnya ya. Jadi yang berikutnya di bawahnya seperti itu ya tetap masuk dalam 14 transaksi terbesar, tapi kalau sudah saya bahas, saya skip, jadi saya bahas yang berikutnya ya, seperti itu ya. Jadi saya ambil totalnya 14 saham, tapi yang sebelumnya sudah saya bahas, nggak saya bahas lagi, contohnya seperti CDIA, DSSA, kemudian Medco ya, dan Indi ya. Jadi saya nggak bahas lagi karena nggak banyak bergerak ya. Jadi video yang sebelumnya kemarin masih tetap valid ya, kalau yang mau nonton ya. Jadi saya nggak ulang-ulang lagi. Tapi ada beberapa yang sudah saya bahas, tetapi saya bahas lagi karena dia pergerakannya lumayan signifikan hari ini ya, naik atau turunnya ya. Tapi kebanyakan naik ya seperti itu. Eh, jadi saya akan sharekan dulu. eh, by the way, congratulations atau selamat ya yang cuan di PTRO ya. Jadi tadi saya nggak sempat pantau market ya karena ada kegiatan pagi ini. Jadi PTRO dia naik capai target 4.500 ya seperti itu ya. Jadi ada yang say thank you ke saya. Ya Pak Sunar, thank you loh. Kalau misalnya saya nggak nonton Pak Sunar, mungkin saya sudah takut pas 150 ke atas. eh, saya nggak berani buy ya. Ternyata hari ini dia profit ya, dia cuan ya dia seperti itu ya. Ya tadi dia ngomong sih seperti itu ya. Dan hari ini tercapai 4 sampai sisa satu break ya 4.500 ya. Tadi dia masih belum ya, tapi dia percaya bisa tercapai. Ternyata ini memang beneran tercapai 4.500 sesuai dengan yang saya gambarkan ya. Ya sampai sesi satu break ditutup 4540 ya seperti itu PTRO ya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunat target berikutnya? Nah untuk target price 4540 4.500 ya yang saya gambarkan ya. Ini kurang lebih saya ambil sebelumnya dari Fibonacci extension ya 127,2%-nya. Nah kalau kita lihat target price berikutnya 161,8% Fibonacci extensionnya itu di area sekitar 4.990 atau 5.000 lah kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya ke saya PTRO apakah masih bisa naik lagi? Ya jawaban saya pastinya masih bisa naik lagi. Tetapi bukan berarti pasti 100% enggak. Kenapa seperti itu Pak Sunar? Karena dasar dasar dari opini saya ya adalah bahwasannya MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, dia kalau breakout higher high dari resistance sebelumnya di sini ya. Kalau saya lihat di sini saya gambarkan garisnya di 4.500. Tapi kalau kita lihat dari eh, swing high di sini 4450 ya tanggal 15 Juli 2025 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil higher high kita cek MA20-nya mengarah ke atas oke berarti bagus uptrendnya. Kedua cek lagi candlenya di atasnya atau di bawahnya MA20-nya. Oh ini candlenya ditutup di atasnya MA20-nya. Oh, berarti masih bagus. Ketika dia breakout ya berarti masih bisa naik lagi. Kita ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau Anda tipe trader yang swing atau scalping ya beli pagi ya kita mungkin jual sorenya ya seperti itu. Pagi-pagi beli kenapa? Karena kita lihat em, Pak Sunar sudah bahas kemarin dan sorenya menjelang penutupan masih bertahan di atas 4150 ya boleh buy karena uptrendnya masih bagus ya seperti itu. Jadi Anda boleh trade ya seperti itu. Tapi kalau Anda bukan tipe trader yang buy high sell higher atau trend following sukanya yang buy on weakness tunggu koreksi atau pullback ya jangan memaksakan diri ya seperti itu ya. Kalau Anda tipe trader yang trend following ikut lantai bangunan itu konsep saya ya. Trading range ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4.500 masih bisa naik lagi bisa. Kenapa? Dasarnya ya MA20-nya mengarah ke atas harga sahamnya di atas MA20-nya. Lah apa nggak takut tuh pasukan resisten? Saya sering kali sebutkan ya jadi dalam bosan-bosannya jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk membatasi kita untuk cuan atau profit lebih tinggi lagi. Jadi analisa teknikal dijadikan tembok, ya. Kita jebolkan temboknya. Nah, perkara nanti gagal ya Anda pasang aja trailing stop atau stop loss disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Memangnya kalau ini misalnya saya nggak melakukan slide, misalnya dalam sesi kedua nanti tiba-tiba PTRO dibanting, ya apakah salah saya? Memangnya marketnya saya yang ngatur harganya? Ya bukan berarti saya menyalahkan marketnya enggak ya. Karena pada dasarnya adalah eh, saya prinsipnya follow the trend. Paling gampangnya lihat MA20. Loh kok nggak lihat itu apa Pak Sunar? Eh, momentumnya area jenuh beli ya Pak Sunar. Itu kan area jenuh beli. Ya, kenapa? Karena momentum itu.
Kalau uptrendnya masih kuat ya atau super bullish, dia akan tetap berada di area overbought ya seperti itu ya. Sebenarnya ada strateginya trading momentum ya. Itu ada strategi namanya em, BOSO ya seperti itu ya. Jadi kita buy-nya itu overbought, sell-nya oversold. Ya, ada. Jadi buy-nya di ketinggian. Ya, tipe yang buy high sell higher. Ini pernah saya bahas di edukasi trading momentum. Ya. Tapi jarang saya edukasi mengenai technical yang benar-benar technical ya seperti itu. Karena kebanyakan orang nggak mudeng. Setelah itu nggak dipakai ya seperti itu. Yang simpel-simpel aja, yang kebanyakan feedbacknya itu dipakai ya seperti itu. Paling banyak mereka pakai MA20. Lihat arahnya yang penting-penting ya seperti itu. Eh, jadi cukup yang mau buy on weakness ya, Anda bisa tunggu di pas 150 atau 3.800. Ya, itu strateginya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya, trading range 4.500 sampai 5.000, kita lihat menjelang penutupan nanti atau besok paginya kalau mau ya. Selama dia masih bertanda atas 4.500, maka PTRO masih ada peluang untuk tembus target 5.000 atau 5.500 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu prinsip saya, ya. Yang penting saya tidak ada punya maksud untuk menyesatkan orang lain. Ya, ini opini saham aja ya. Jadi bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Nah, seperti itu ya. Karena POJK yang baru nomor 13 tahun 2025 melarang influencer untuk memberikan rekomendasi saham atau analisa saham kalau nggak ada sertifikasi seperti penasihat investasi ya seperti itu ya. Cuman saya berdasarkan opini karena opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ya seperti itu ya. Yang ayatnya ketiga seperti itu ya. Jadi saya punya hak secara konstitusi. Ya, selama nggak ada niat jahat ya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Ini berikutnya BRPT. Ini BRPT sudah saya sebutkan ya. Memang saya bisa lama mau buy omikron sudah saya gambarkan area buy omikronnya 2160. Nah, nah, kalau dia berhasil naik ke atas 2470, kita ikut trading risk berikutnya 2850 targetnya. Jadi strateginya kalau Anda mau trading di BRPT, Anda bisa tunggu buy omikron di 2160 atau em, kita buy-nya bertahap aja ya. Atau tunggu sekalian kalau dia breakout menjelang penutupan nanti kita lihat di sini. High-nya dia ada di di area 2480. Kalau dia berhasil naik ke atas 2480, kita bisa buy high sell higher target price-nya di 2850. Ya kurang lebih seperti itu untuk eh, BRPT ya. Bentar saya coba pause dulu sebentar ada telepon. Maaf ya tadi ada telepon penting makanya saya pause sebentar. Jadi kalau dia naik ke atas 2470 menjelang penutupan, Anda boleh buy. Ya. Kalau takut-takut ya buy ambil saja di 2160 atau mau murah ya di 1800 sampai 1950. Artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau turun suruh buy, suruh buy, suruh buy. Murah, murah, murah. Enggak. Yang penting lihat trennya. Percuma Anda dapat murah tapi nggak bisa cuan ya. Nggak bisa profit ya seperti itu. Kecuali kalau Anda mau beli perusahaannya. Tapi kalau beli perusahaannya caranya bukan seperti itu. Kalau sahamnya turun-turun Anda borong terus akhirnya presentasi Anda naik ya seperti itu ya pelan-pelan gitu ya. Enggak. Nanti suatu waktu yang punya um, share paling banyak ya majority stakeholdernya tiba-tiba right issue mati Anda disuruh tanda modal lagi ya seperti itu. Kalau Anda ingin membeli perusahaan caranya bukan oh ketika sahamnya turun saya akumulasi aja misalnya Anda konglomerat ya. Bukan. Kalau Anda mau buy perusahaan, itu nego ke pemilik mayoritasnya. Yang punya mayoritas kepemilikannya Anda nego. Mau nggak dia jual kepemilikannya? Ya seperti itu. Caranya seperti itu. Bukan kalau murah-murah, nggak apa-apa Pak Sunar, saya duitnya banyak. Konglomerat, saya mau beli perusahaannya. Ya, tapi bukan begitu caranya. Nego ke pemilikan mayoritasnya. Mau nggak jual share kepemilikan kamu? Nah, seperti itu ya. Ya, syukur-syukur kalau yang 51%. Kalau yang nggak sampai 50% ya mungkin yang beberapa stakeholdernya seperti itu ya. Jadi BRPT ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Ya, kalau tanya saya masih bisa karena ini trennya sideways, dia masih bisa naik lagi, tinggal diikutin trading risk-nya disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Cukup ya.
Berikutnya BBRI masih sideways di atas. Ini masih cukup menarik ya. MA20 mengarah ke atas. Area supportnya 4010. Nah ini memang testing area resistance 4160. Sebenarnya kalau mau buy BBRI ini kan testingnya. Menjelang penutupan nanti Anda lihat. Kalau dia bertahan di atasnya 4160 atau breakout naik ke atasnya high yang di sini swing high-nya di 4220 Anda boleh buy. Jadi buy high sell higher, nambah lagi yang sudah punya atau yang mau buy on weakness tunggu aja di 3960 sampai 4010. Kalau kita lihat net buy asing lumayan agresif ya. Jadi kalau untuk BBR ini jangka panjangnya sejauh ini masih cukup bagus selama dia tidak ada bad news aja ya seperti itu ya. Ya harusnya dia masih oke ya seperti itu ya. Eh, Ya, jangan lupa pasang stop lossnya. Yang penting disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau Anda nggak siap akan resikonya, pilih saham yang lainnya aja. Ya, itu saran saya ya. Buy weakness tunggu di area saya kotak ini ada tiga ya. Maksimum 3.800 saja. Kalau turun di bawah 3.800 jangan buy weakness karena nanti takutnya afternya selesai jadi berubah arah jadi downtrend. Ya, iya kalau nanti naik. Nah, kalau nggak naik, jangan keliru loh ya. BUMN ya, apalagi big banks ya, itu ada sejarahnya ya. Ada satu big bank yang BUMN ya, karena pemilikan pemerintah besar mayoritas lebih dari 51%, ya, paling nggak mayoritas lah ya. Itu harganya ada yang jatuh sampai sekarang nggak pernah balik lagi ke harga tertingginya 7 tahun yang lalu. Ya, setelah dia right issue tambah makin parah. Memang sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai naik ya, uptrend terakhir ya. Tapi saya belum cek sekarang seperti apa, cuman masih belum bisa balik ke 7 tahun yang lalu. Ya. Itu kenyataannya. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham. Yang pasti di pasar saham adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke, cukup. Berikutnya MLPL. Wah, Pak Sunar, ini ekornya panjang nih, naiknya tinggi, volumenya tinggi. Apakah boleh buy? Ya, cek poinnya. Ya, ini saya kasih strateginya aja. Jadi saya itu maunya Anda jangan tanya terus ke saya ya. Saya maunya bagikan ilmunya. Karena secara filosofi ya, itu ada filosofi namanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, uh, if you give a man a fish ya, it will feed that person 1 day or 2 days gitu ya. But if you teach the man to fish ya, you will feed him for the rest of his life ya. Jadi intinya artinya kalau Anda memberikan ikan, mungkin Anda kasih makan cuma 1 2 hari. Tapi kalau Anda memberikan cara memancing, ya, tekniknya, ya technically ya Anda memberi makan ya seumur hidupnya ya. Jadi dia bisa berusaha sendiri karena dia sudah tahu cara memancing, cara memasaknya, ya, seperti itu. Jadi saya kasih tahu strateginya. Apakah masih bisa buy Pak Sunak? Ya kita tinggal tanya aja. Pertama, saya ulang-ulang terus ya. Memang saya suka mengulang-ulang ya. Jadi jangan bosan-bosannya. Anyway, yang nonton juga banyak yang skip-skip ya. Ya, kalau MA20 yang mengarah ke atas, ya berarti uptrendnya masih bagus secara umum. Ya. Kedua, candlenya di atas MA20-nya, ya. Ya berarti masih bagus. Nah, ketiga, tinggal kita lihat aja. Kalau dia breakout ke atas, higher high, ya apalagi dia naik trading range-nya, ya kita tinggal ikut lantai bangunan berikutnya. Ibaratnya kalau lantai bangunannya, ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat. Jadi yang mau buy high sell higher MLPL, kita lihat menjelang penutupan nanti. Kalau dia masih bertahan di atas 162, maka biasa masih bisa naik ke 183. Kita ikut lantai 4. Ya, seperti itu ya. Konsepnya gampang aja. Ya. Trading itu gampang, nggak usah dibikin ribet ya seperti itu. Saya nggak mau ngajarin yang ribet-ribet. Target price berikutnya kalau dia naik lantai 5 ya sekitar 220. Ya, itu untuk MLPL. Ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing sesuai dengan lantai bangunannya. Ya. Nah, di sini ada checkpointnya 172. Ya, swing high sebelumnya. Jadi nanti kalau menjelang penutupan yang mau buy high seller, Anda bisa cek 162 atau sekalian di uh, 172. Ya, tapi karena 172 ini ya tengah-tengahnya, ya mungkin cek aja 162 cukup lah ya sebagai base-nya. Pokoknya dia bertahan di atas 162. Ya kalau Anda mau buy boleh. Nanti kalau dia breakout lagi naik ke atasnya 172, Anda boleh tambah lagi atau average up. Mungkin ada yang bilang, jangan ngikutin Pak Sunar tuh, buy high sell higher. Nanti kamu nyangkut kapok lu ya seperti itu. Kalau saya tipe seperti itu, ya memang sih, bener sih. Ini naik, terus besoknya turun dong, ikuti Pak Sunar loss. Tapi kan saya sudah sebelumkan, emang dulunya masih mengarah ke atas, itu trennya masih bagus. Koreksi masih wajar, karena sebelumnya dia naik tinggi.
tinggal disesuaikan dengan resiko profil. Makanya saya kasih trading range-nya ini ya, lantai bangunannya ya. Nah, kalau ada di bawah turun ya, Anda mungkin kurangi posisinya. Ya bertahap kan bisa jual bertahap ya seperti itu. Ya. Kalau dia naik lagi rebound ya kita buyback. Dinamika trading seperti itu. Nah, di sini ada resistennya 183 sudah saya gambarkan. Memang di sini ekor ya, ekor panjang-panjang. Nah, itu kita bisa pakai acuan kurang lebih resistennya. Kalau dia breakout, saya tetap bilang kalau ada yang tanya ya, apakah masih bisa naik lagi ya? Kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya masih bisa naik lagi. Tapi kalau Anda takut-takut ya disesuaikan dengan strategi yang saya berikan ya. Ada tiga ya. Baiknya bertahap aja. Pertama, kedua tunggu koreksi, ketiga pilih saham yang lainnya. Udah beres ya. MLPL takut ketinggian ya pilih aja BBRI yang masih di bawah. Relatif masih bawah. Oke, cukup. Hari ini hoki ya. Hoki tiba-tiba naik Pak Sunar. Nah, hoki ada berita apa ya seperti itu ya. Ya kalau saya sih nggak lihat beritanya ya seperti itu ya. Saya fokusnya di trennya. Nah, kalau Anda berlangganan live alert ya, ini saya nggak jualan sih, nggak sih. Anda mau langganan boleh, nggak langganan juga boleh. Ini kalau saya ada tools Telegram ya. Ini ada signal hoki. Itu sudah ada signalnya 9 lebih 10 ya. Anda coba cek tadi ya. Ini lumayan real time ya. Jadi begitu dia naik ke atas 84, dia langsung kirim alertnya. Tapi dia cek dulu algoritmanya. Apakah afternya masih bagus ya. Kalau afternya masih bagus, boleh baik. Kadang afternya memang masih downtrend, tetapi dia sudah mulai breakout, dia juga kirim ya. Biasanya signalnya buy on weakness ya. Seperti itu ya. Jadi live alert ini eh, toolsnya di Telegram, private channel, jadi real time. Tapi berbayar. Kenapa? Karena saya harus bayar biaya servernya, maintenance-nya, programmernya, ya seperti itu ya. Kemudian itu karena dia sifatnya live, dia itu istilahnya eh, ada event listener-nya. Itu event listener-nya itu makan resource di servernya ya seperti itu. Jadi begitu kena hit targetnya dia langsung kalkulasi, ya kan? Em, Kira-kira dia itu layak nggak beli berdasarkan trennya. Kalau layak langsung dia kirim alertnya. Nah, seperti itu. Ya walaupun nggak semua saham karena saya ada beberapa saham yang saya istilahnya saya blacklist ya supaya nggak terlalu istilahnya resiko ya seperti itu ya. Nah untuk hoki ini tiba-tiba volumenya naik. Kenapa Pak Saudara? Saya nggak tahu beritanya, tapi kalau dari um, price actionnya ini bagus ya, tiba-tiba dia naik. Nah di sini kalau kita gambarkan area support sebelumnya resisten yang dia tembus kan 82. Nah kemudian dia ada resisten di atasnya 89, di atasnya lagi kalau kita gambarkan di sini 98. Jadi yang paling dekat itu area resistennya untuk hoki itu kurang lebih di area sekitar maaf, supportnya ya. Sebelumnya kan resistennya dia tembus berarti supportnya 98. Nah, strateginya untuk hoki, cara tradingnya gampang. Kalau sudah punya ya Anda pasang trading stopnya aja, stop lossnya. Pasang di mana pasang trading stopnya atau stop lossnya? Anda mulai pasang di 94, 89, maksimum ya 82. Tapi kalau terlalu jauh ya 94 sama 89 aja. Itu yang sudah punya. Kalau nyangkut jangan di average down ya, seperti itu ya. Budaya kan no average down. Ya, ya seperti itu ya. Jadi kita tinggal pasang trading stop atau stop lossnya. Kalau nyangkut juga sama, yang sudah punya juga sama, 94 sama 89. Yang belum punya eh, tergantung tipe trader Anda. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 82, 89, dan 94. Artinya kalau tunggu itu turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Ya. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ya apakah Anda tipe trader yang swing atau scalping? Ya, kalau swing atau scalping, kita lihat selama dia masih bertahan di atas 98, dia masih ada peluang untuk ke 104 trading range-nya. Ya. Ya, berikutnya lagi eh, di sini ya 108 memang ini pendek. Kalau terlalu pendek biasanya saya pakai acuan yang di 114 saja. Jadi 108 mungkin bisa dipakai pakai untuk checkpointnya. Artinya checkpoint itu kalau dia naik yang mau tambah lagi boleh atau kalau dia sudah naik ke atas 108 langsung pasang dari stopnya ya seperti itu. Dijagai di sana ya bisa pasang di 108 dan 104 untuk hoki ya gampang kan. Pilihan ketiga kalau Anda nggak berani ya Anda pilih saham yang lainnya aja ya. Udah gitu aja. Nggak usah bingung-bingung. Kalau besoknya dibanting, Pak Sunar bilang boleh baik. Memangnya salahnya Pak Sunar.
Kan prinsipnya saya follow the trend. Ini memang downtrend ya. Jadi fluktuasi resikonya tinggi. Apalagi tiba-tiba aktif. Saya nggak tahu kenapa. Ada berita apa. Nanti yang tahu tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu dagangannya laris atau dan lain-lain saya nggak tahu. Atau tiba-tiba cuannya banyak. Saya nggak tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, cek sendiri apakah ada repo. Ya mungkin repo ya nggak tahu. Nah, anyway, berikutnya SMIL sudah saya gambarkan. Target 700 sudah tercapai. Kalau yang mau ikut lantai bangunan berikutnya berarti nanti menjelang penutupan kita lihat. Kalau dia bertahan di atas 700 boleh buy, target price berikutnya 750 800. Yang takut-takut tunggu aja di area yang saya kotain ini saya naikkan aja ya. Jadi saya naikkan 600 paling dekat ke 650. Yang paling bawah ini saya hapus saja 440. 440 sebenarnya sudah hapus ya, saya lupa hapus. Jadi yang 448 saya hapus, saya naikkan ke 650-an ya. Saya kotak ini tuh untuk area buy on weakness. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain, suruh orang beli saham yang turun, jangan. Itu sesat ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas setelah konfirmasi uptrendnya masih bagus. Ya, seperti itu ya. Loh, buy murah Pak Sunar. Ya, murah kalau nggak bisa cuan percuma. Ya, seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya brand. Masih sideways ini di tengah-tengahnya antara 8.500 dan 9.575 garis saya. Atau kalau swing hanya di sini 1000 eh, 1.9450. Jadi tengah-tengahnya biasanya bayinya bertahap aja atau tunggu lagi bayar mingkes di 8.500. Tapi harusnya sudah baik ya kalau yang rajin nonton mencatat ya. Ini yang saya kotain. Ya. Kalau dia naik ke atas 9575, target price berikutnya 10.700. Ya. Kurang lebih sih seperti itu. Cukup ya. Gampang kok. Ya. Berikutnya untuk cuan. Cuan lemot Pak Sunar, tapi kalau kita perhatikan ini ada testing 1530. Jadi untuk cuan ini kalau dia berhasil naik ke atasnya 1530, Anda boleh buy ya. Menjelang penutupan nanti atau besoknya atau dalam minggu ke depannya target price berikutnya di 1795 atau kalau kita lihat pakai agak yang di bawah sedikit ya, targetnya di 1700 itu untuk cuan ya. Terserah Anda mau ikut lantai bangunan berikutnya atau mau buy a weakness tunggu aja di 1315. Tapi saran saya sih kalau di bawah 1530 malah saya nggak menyarankan buy. Takutnya ini sideways-nya sudah selesai nanti takutnya balik arah dari downtrend ya. Jadi buy itu kalau saham lagi turun-turun makin resiko nanti ya, makin turun makin turun. Nah, makanya saya pernah bahas jangan mendoakan saham turun ya. Ya, saya takutnya doanya dikabulkan nanti nggak naik-naik. Ya, dikasih murah tapi nggak naik-naik. Kita nggak bisa cuan. Maunya kan cuan. Makanya kalau berdoa itu ya cuan yang pertama ya. Tapi kalau saya sih yang pertama sehat, damai dan sejahtera itu yang paling penting ya. Kalau saya makanya di akhir video saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera. Ya, punya uang banyak kalau nggak sehat percuma. Ya, kalau punya uang banyak tapi tidak damai, takut-takutan ya, jadi pejabat misalnya takut di raid sama rakyatnya dan lain-lain ya, saya nggak nyindir, ya percuma, ya seperti itu. Yang terakhir ya sejahtera, ya cuan ya seperti itu. Saya maunya Anda sukses. Saya yakin saya lebih sukses kalau saya bisa membuat orang sukses, ya, daripada jadi influencer yang followernya banyak, subscribernya banyak, suksesnya dari followernya, ya, karena dari endorsement atau dari ad revenue dan lain-lain ya seperti itu ya. Ya mungkin mereka ngomongnya lebih pintar dari saya ya seperti itu ya. Saya sih ngomongnya nggak pintar, saya bukan public speaker ya seperti itu ya. Makanya saya kalau buat video saya nggak pernah diedit. Saya pernah dikritik anak saya, Pak, Pak, kamu bikin video nggak pernah diedit sih? Ada kadang-kadang patuh apa ya wajar lah ya, harusnya memaklumin ya. Apalagi sudah usia ya seperti itu ya. Saya mau anak sukses. Yang penting sabar, fokus dan disiplin. Itu from the bottom of my heart seperti itu ya. Ya, kalau sukses itu pasti kecipratan kok. Karena saya selalu dapat donasi dari teman-teman ada ya. Ya walaupun nggak banyak ya, nggak semuanya ya. Ya paling satu dua orang ada ya seperti itu ya. Satu minggu sebenarnya ada ya. Kalau ISG-nya lagi bullish banyak yang kasih donasi juga banyak ya. Seperti itu. Anyway, berikutnya IMPC. IMPC ini sebenarnya saya nggak bahas, tapi saya bahas saja. Kenapa saya nggak suka saham yang seperti ini ya. Tiba-tiba bisa kena suspend, terus volumenya hilang. Walaupun suspendnya dilepas, volumenya tiba-tiba turun. Tapi ya saya bahas ya fluktuasi ya. Kalau kita perhatikan ini area trading range-nya sekitar 1225 sampai 1575 kan lebar ya. Nah, kalau seperti ini itu bagaimana Pak Sunaria? Sering ditanya bagaimana. Memang 1 2 3 ya. Bulanannya ini candlenya sudah naik tinggi kan. Tapi karena saya itu prinsipnya follow the trend ya.
Kalau uptrendnya masih bagus ya memang masih bisa buy. Sampai di mana ketinggiannya kita nggak tahu. Kalau misalnya takut ketinggian terus ini naik-naik terus ya MBC sampai 2021 2022 sempat sideways panjang terus kemudian tiba-tiba 2025 mulai lewat pertengahan dia mulai diangkat naik ya kita nggak tahu. Ini aksi korporasi atau repo dan lain-lain saya nggak tahu, saya nggak cek beritanya atau sentimennya saya nggak tahu. Nah di sini target price berikutnya kalau kita lihat 1225 sampai 1575 mungkin saya bisa gambarkan sekitar 500 poin. Jadi sekitar 2075. Mungkin saya gambarkan 2000 aja. Ya, itu target price berikutnya. Jadi kalau dia menjelang penutupan nanti dia berhasil naik ke atas 1575 atau bertahan di atas 1575, ya tipe tradernya ya. Kalau Anda tipe trader yang follow the trend, swing, scalping, siap akan resikonya ya silakan buy hasil akhir ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau nggak mau, takut ya tunggu aja buy weakness di 1225 sampai ini 1300-an ya. 1225 atau yang agak ke atas sedikit di area konsolidasi candle-nya low-nya di sini ya sekitar 1350. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan. Ya kalau dia testing MA20 mungkin nanti ya. Anda barusan buy atau besok paginya. Ya. Jadi tetap acuannya MA20-nya. Ya. Kalau takut-takut ya bilangnya pilih saham yang lainnya aja. Ya, seperti itu. Ya, ISG itu kan banyak, nggak cuma satu saham. Ngapain kamu bingung-bingung cuma di satu saham aja, nggak maju-maju nanti. Nah, berikutnya untuk Harum. Harum ini kalau kita perhatikan trading range saat ini di 1035 sampai 1180 di tengah-tengahnya. Yang mau eh, buy, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 1035, Anda boleh buy. Tapi ini karena di tengah-tengahnya nanggung ya. Sekalian tunggu aja kalau dia testing 1035 dipotong, kemudian menjelang penutupan kalau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas 1035 kita berusaha buy. Kalau dia naik lagi ke atas 1180 yang mau ikut lantai bangunan berikutnya, trading range berikutnya ya silakan ya seperti itu. Yang penting jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Cukup ya. MHKI kenapa saya bahas lagi kemarin sudah saya bahas. Ini ekornya panjang ke atas ya. Nah, kalau seperti ini strateginya, eh, Anda lihat, kalau misalnya Anda tipe trader yang follow the trend, scalping atau swing 1 2 3 hari ya, pendek ya, itu kita lihat selama dia bertahan di atas 200 menjelang penutupan, Anda boleh buy. Ya, Anda pasang stop lossnya di low-nya hari ini 195 ya seperti itu ya. Ya, kalau turun banyak itu ya Anda jual dulu. Kalau turun banyak 179 Anda jual semuanya. Kalau yang mau buy MWS tunggu aja di 179 atau 144 sampai 150. Cuman saya ingatkan saya kurang suka saham seperti ini. Karena apa? Sebelumnya nggak liquid, tiba-tiba liquid aja. Nah, nggak tahu ini aksi korporasi apa. Yang penting disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani, pilih saham yang lainnya. Nah, seperti itu. Makanya sering sebutkan nggak? Nggak salah kemarin saya sebutkan ekor candlestick pattern ya. Ekor ekor ke atas gini panjang, lumayan panjang lah ya. Bodinya juga tinggi ya. Itu bukan berarti dia bakalan turun. Reversal ya, bukan belum tentu. Lihat trennya. Jadi jangan sampai Anda lihat, wah Pak Sunar nggak tahu tak candlestick pattern. Ini reversal loh, ekor panjang. Ya ternyata dia nggak turun tuh, dan besoknya masih naik. Karena trennya dia kalau kita lihat sideways. Nah, EMA 20-nya nggak mengarah ke bawah. Jadi walaupun ekor panjang ke atas ya, walaupun biasanya reversal, ya nggak salah sih. Karena sebelumnya di sini kan uptrendnya reverse ya ke sideways ya. Ya, tapi kan nggak sampai downtrend. Tapi kan trennya masih oke, masih sideways ya. Belum belum naik ya. Ini masih sideways sebelumnya. Kan belum downtrend istilahnya. Ya disesuaikan aja support dan resistennya di mana. Lantai bangunannya Anda posisinya di mana. Ya. Kalau seperti ini sih fluktuasinya tinggi. Fluktuasinya tinggi ya untuk scalping cocok. Kalau misalnya Anda nggak kuat ngeliatin monitor, stres ya jangan pilih saham yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Gampang, trading itu gampang. Yang bikin susah itu karena Anda pusing sendiri, terlalu banyak nonton influencer A, B, C, D, E yang ngomongnya beda-beda ya nanti tambah pusing. Ya. Yang penting fokus saja, sabar dan disiplin. Oke, berikutnya untuk Raja dia masih sideways testing resistance 2970. Kalau dia berhasil naik ke atas 2970, Anda boleh buy atau bertahan di atas 2880 ya penutupan nanti Anda boleh spekulasi buy. Atau kalau mau buy MWS tunggu aja di 2600 dan 2350. Ya. Atau kalau takut ya pilih saham yang lainnya aja. Tapi ini masih sideways ya. Baiknya bertambah aja kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau turun pasang trailing stop atau stop loss. Cukup ya. Berikutnya gudang garam kemarin sudah saya bahas, saya hari ini bahas lagi ya. Buktinya apa? Dia masih bisa naik lagi kan. Ya.
Makanya kalau sudah naik tinggi, kalau ada yang naik cari tanya ke saya, apakah masih bisa naik, apakah nggak ketinggalan? Ya saya tanya balik, cek cek trennya, MA20-nya gimana? Oh, Pak Sunar, MA20-nya mengarah ke atas nih. Candlenya di mana? Di atas MA20-nya. Ya berarti masih bisa naik lagi. Kalau besoknya turun seperti ini, memang salahnya Pak Sunar kalau turun. Memang saya ikutan banting, saya yang mainkan harganya. Kan enggak, kan market berkehendak lagi, bukan menyalahkan marketnya. Memang ini sering saya ulang-ulang ya. Kenapa? Karena orang itu sukanya menyalahkan orang lain. Saya juga suka menyalahkan orang lain ya. Jadi guilty-nya itu guilty pleasure-nya dibebankan ke orang lain. Umumnya ya saya nggak ngatakan semua orang gitu. Tapi kan enak kan nyalakan orang lain, nyalakan Pak Sunar gitu ya. Saya juga kadang-kadang seperti itu ya, nyalakan orang lain. Enggak lah, kita think positif aja. Yang penting sudah ada plan-nya. Ini kan kita lihat. Jadi menjelang itu nanti kalau dia bertahan di atas plus 250, kalau Anda siap akan risikonya, tipe yang trend following, Anda boleh buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau turun pasang stop loss-nya. Pasang di mana Pak Sunar stop loss-nya? Pasang aja di low-nya 10.400. Ya saya garisin ya. Low-nya 10.400. Atau lebih baik pakai acuan di ini aja. Swing hanya sebelumnya di sini 10.650. Jadi kalau Anda buy plus 250, stop loss-nya di 10.650 ya. 10.650 atau trading stopnya di sana ya. Garis-garis ini enak ya. Jadi trading atau investasi kalau sudah ada garis-garisnya tinggal diikutin aja. Kalau naik kita tambah lagi ikut lantai bangunan berikutnya. Tapi kalau dibawa turun ya pasang trading stop atau stop loss. Kalau dibawa turun lagi ya jangan mau ya jual dulu semuanya. Nanti kalau sudah mulai naik lagi kita barusan ikut lagi lift yang naik ke atas. Ya, di edukasi saya sebelumnya saya ibaratkan itu lift ya. Karena saya sebelumnya ini cerita sedikit ya. Misalnya pada saat hampir jam makan siang, ya waktu itu kan saya kulaan di Tanah Abang ya, PGMTA zaman rame-ramenya sebelum COVID ya, perdagangan masih bullish ya waktu itu ya retail ya. Nah itu kalau misalnya jam makan siang itu lift yang naik ke atas tuh rame, selalu penuh ya seperti itu, selalu penuh. Tapi lift yang turun ke bawah itu nggak penuh, ya, nggak penuh, ya. Nah ada beberapa orang yang maunya ke atas ke food court, dia ikutan turun ke bawah, ya. Nanti dia naik ke atas kan desek-desekan ya sama yang udah dibawa ke atas kan ikutan naik ke atas juga ya seperti itu. Dan kebanyakan nggak keluar. Masalahnya adalah ya saya nggak mendoakan yang jelek enggak. Kalau misalnya seperti itu, Anda wah saya ikut lift yang turun ke bawah aja. Soalnya antri nggak dapat dapat Pak Sunar. Tiap kali liftnya buka yang naik ke atas itu full ya. Nggak bisa masuk. Ya saya ikut yang turun ke bawah aja. Nanti naik lagi ya saya nggak keluar, saya tetap di dalam. Masalahnya ada resikonya. Resikonya apa? Ada berita sebelumnya, tapi ini di pasar yang lainnya ya. Itu ada orang yang liftnya itu turun, kabel kabel penjaga liftnya itu patah, jadi langsung anjlok turun ya seperti itu ya. Karena kelebihan beban muatan. Sensornya nggak tahu kenapa nggak jalan ya, sensor yang over overload ya istilahnya. Sehingga liftnya turun ya. Ada beberapa yang tewas, ada yang luka parah ya. Nah, seperti itu. Sama kalau di saham, jangan mau dibawa turun. Jangan ngikutin lift yang turun. Kita maunya trennya. Trennya kalau naik kita ikutin. Nah, itu saran saya. Ya. Mau Pak Sunar nggak tahu, tahu fundamentalnya bagus tuh saham. Dikasih murah nggak mau. Pak Sunar nggak tahu, tahu Lok Eng Hong bilang apa. Warren Buffettnya Indonesia. Jadi investor saham itu enak. Ya, beli saham murah atau beli saham apapun ya. Pokoknya kita pikir itu murah, kita beli, kita tinggal tidur, terus bangun tidur kaya raya. Sebenarnya nggak salah sih. Nggak, saya nggak pernah nyalakan orang lain. Karena itu opini pribadi, stylenya masing-masing. Cuman saya ingatkan bahasanya dia itu bahasa filosofi. Kalau kita bicara mengenai filosofi, bahasanya itu jangan diterjemahkan secara harafiah ya. Ya. Ada istilahnya ada arti di balik kata-kata tersebut yang lebih mendalam. Ya, secara nggak langsung artinya adalah kalau kita sudah tahu fundamental perusahaannya tersebut, kita nggak perlu memperhatikan fluktuasi marketnya, naik turun cemas gitu ya. Ya, kita buy berdasarkan analisa kita bagus, fundamentalnya bagus, percaya dengan manajemennya dan lain-lain ya kita tinggal tidur ya bangun-bangun kaya raya. Ya, dengan catatan ekonominya tumbuh dan perusahaannya juga tumbuh dan lain-lain ya seperti itu. Itu betul. Cuman kalau diartikan secara katanya itu bahaya ya. Nggak seperti itu. Karena apa dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Apa yang dulunya dihargai mahal ya. Makanya sering bilang kan kata-kata beliau kan, ya.
beli Mercy harga bajai ya seperti itu. Ya kalau bajainya itu nanti bisa dijual di harga Mercy. Kalau ternyata jualnya di harga besi tua gimana? Atau harga sepeda? Ya, ya seperti itu ya. Logikanya gampang aja lah. Kalau barang bagus, murah, ya kan? Kenapa nggak ada orang yang beli? Nggak ada investor yang borong? Ya, ya Pak Sundar itu kesempatan kita borong, investornya goblok. Ya nggak pasti seperti itu ya. Ya buktinya kalau barang yang beli banyak yang borong, harusnya naik dong. Kalau yang nggak naik, ya berarti demand-nya kurang. Nah, seperti itu. Ya, prinsipnya logika sederhananya seperti itu. Nah, jadi semua itu berubah. Nggak ada yang ceritanya dulunya bagus terus selamanya bagus. Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Bukan berarti nggak ada investasi. Nggak. Karena semuanya itu di pasar saham itu dynamic. Karena sebelumnya saya bilang seperti itu terus ada yang tulis di kolom komentar. Ya dia nggak tulis yang jelek sih. Nggak. Itu komentarnya bagus. Dia bilang, ya berarti nggak ada investasi di pasar saham dong. Kalau dulunya bagus, kedepannya belum tentu bagus. Ya memang kenyataannya gitu kan. Kalau kita investasi di suatu perusahaan kan belum tentu selamanya bagus. Yang jelek juga sama, nggak selalu dulunya jelek terus sekarang jelek, depannya jelek. Contoh gampangnya lah BRMS itu. Ya, yang lama kan jelek. Nah, kan sekarang kan naik-naik terus. Yang entah fundamentalnya membaik atau enggaknya, pokoknya orang-orang bilang kan bagus karena trennya bagus, naik terus kan. Bahkan nggak tahu sudah 600 atau belum, saya belum cek lagi. Tapi ya trennya masih bagus yang kemarin saya bahas ya. Ya, seperti itu ya. Eh, Jadi semuanya itu berubah. Jangan keras kepala di pasar saham. Istilahnya bahasa Jawanya itu ojo sampai naik udelmu dewe ya. Ya, karena di pasar saham itu udelnya banyak orang ya. Jadi kalau kamu speknya udelmu sendiri ya, ya tanggung sendiri akibatnya ya seperti itu ya. Ya, oke, maaf kalau banyak ngomong. Ya, oke, berikutnya untuk Aisyah naik tinggi kenapa? Ini berhubungan dengan beras ya. Aisyah hoki diberikan naik. Aisyah sebenarnya nggak beras sih dia beda ya. Anyway, ini kalau kita lihat supportnya kita pakai acuan 132 ini memang lebar ya 132 ini ada resistennya di 156 dia kan di tengah-tengahnya antara 132 dan 156 yang punya ya sudah punya untuk Aisyah ya jangan di average tone ya kalau nyangkut kalau misalnya barusan beli itu ada pasang trade stopnya atau stop lossnya di 137 maksimum di 132 yang mau buy or weakness tunggu aja di 137 sampai 132 tunggu kalau turun kemudian di bond masuk ke atas kita barusan buy karena kalau masih di bawahnya 137 atau di bawahnya 132 itu masih resiko ya. Jadi 137 itu acuannya. Atau kalau mau spekulasi buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia mulai naik lagi, naik di mana Mas Sunar? Ini ada checkpointnya di sini, 149. Kalau dia naik ke atas 149, Anda boleh tambah lagi atau average up. Jadi di sekuritas CP ya, Mirais, maaf, sekuritas CP KB Valburi ya. Dulu saya pakai Mirais, tapi sekarang saya pakai CP KB Valburi. Itu kalau dia di aplikasinya Anda bisa pasang smart order. Ya, kalau dia naik, Anda bisa buy ya. Kalau mau join di CP ya, interface-nya lumayan bagus. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Ya. Nah, peraturan OJK itu influencer nggak boleh mengarahkan untuk pembukaan rekening saham ya. Tapi karena saya punya WPPE, punya izin, punya lisensi, jadi saya punya hak untuk mengarahkan ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kalau yang mau buka rekening di CP silakan ya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah nyaman di sekuritas sekarang nggak perlu pindah-pindah ya terserah Anda ya seperti itu. Saya sih nggak maksa-maksa orang untuk di sekuritas mana. Cuman di JP bisa pasang smart ordernya lumayan bagus sih, lumayan cepat juga, lumayan akurat. Dan tarifnya fee-nya standar lah, normal. Yang penting di sekuritas itu servisnya yang bagus, bukan fee yang paling murah. Dikasih fee murah tapi kalau servisnya jelek ya percuma. Ya, kalau kita lihat di sini, ini sudah gambarkan garis-garisnya ya. Jadi kalau naik ke atas 149, tambah lagi atau average up. Kalau sekarang sih baiknya bertahap aja. Yang penting menjelang penutupan dia masih bertahan di atas 137 ya. Tapi kalau kakak bertahan di atas 137 ya jangan. Kalau takut-takut Pak Sunar, saya takut. Ini jangan-jangan turun karena sudah naik tinggi. Tapi jangan keliru loh. Sebelumnya ini naik naik tinggi ya memang koreksi. Tapi dia kan nggak turun di bawahnya low-nya. Dia masih naik lagi. Yang penting trennya. Kalau ini kan trennya masih belum konfirmasi sebenarnya ya. Baru hariannya aja naiknya tinggi. Jadi baiknya jangan terlalu banyak ya. Disesuaikan dengan risiko profil. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di 132.
Kalau tunggu di bawah jangan ya, jangan di bawah 132 Anda tunggunya. Karena nanti kalau di bawah 132 ya uptrendnya gagal, malah nanti bisa resiko lanjut sideways atau turun lagi di bawah nanti bawah bahkan di bawah 100. Nah, seperti itu. Jadi beli saham itu nggak harus selalu nawar di harga bawah. Yang penting trennya. Kalau trennya masih bagus ya kita boleh buy. Ya atau masih hold ya. Kalau misalnya sudah punya. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk nonton video yang kemarin juga ya. Kalau misalnya belum nonton, karena ada beberapa saham yang kemarin saya bahas itu sekarang masih bagus. Pokoknya sesuai dengan pembahasan, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, dan dia belum kena stop loss atau trailing stop Anda, ya masih bagus ya seperti itu. Kan ada beberapa saham yang saya bahas sebelumnya. Ya, ada yang nggak saya bahas lagi sih, CDIA, DSSR, DSSA, kemudian Medco, Indi, nggak saya bahas ya. Karena saya sudah bahas dan pergerakannya nggak terlalu signifikan naiknya, tapi masih oke ya. Anda bisa lihat video sebelumnya. Ya, jangan lupa juga edukasi free Jumat malam em, mengenai options ya. Kenapa Pak Sunar? Options itu kan resiko, bahaya. Tadi waktu saya chat di grup grup saham US ya, saya bilang oh, options itu bahaya. Memang sih, resiko itu timbul karena kita nggak paham. Tapi kalau kita paham, eh, kan sudah ditentukan kan. Kalau option itu enaknya risikonya kalau strategi tertentu ya, nah itu risikonya sudah terukur. Maksimum lossnya berapa, profitnya berapa. Memang ada beberapa strategi maksimum profitnya dibatasi berdasarkan strategi tersebut. Tapi ada juga strategi yang lossnya unlimited ya, atau profitnya unlimited. Nah, tergantung strateginya. Jadi option itu enaknya dia sudah ada hitung-hitungannya. Istilahnya itu matematika terapan ya. Jadi bukan gambling. Jadi beda sama binary option yang dulu viral itu ya. Yang model-model binomo itu ya. Tapi option yang berdasarkan saham US atau ETF atau komoditas ya. Emas atau silver ya seperti itu. Jadi ilmu baru silakan daftar. Kali ini Zoom-nya lumayan besar kapasitasnya ya. Memang yang daftar 130 ya. 120 atau 130 saya lupa. Ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih basic aja. Kalau misalnya banyak yang eh, mau lanjut lagi lebih dalam ya nanti akan ada lanjutan lagi ya. Jadi pengenalan dulu kurang lebih seperti itu ya. Jumat malam linknya ada di video deskripsi Pak ini kalau mau daftar yang berminat ya. Rekamannya ada atau enggaknya saya nggak tahu. Kemungkinan nggak ada sih. Ya, saya ada request nggak usah rekaman deh ya. Karena kenapa? Kalau ada rekamannya orang itu biasanya males nonton. Nanti aja, nanti aja gitu ya. Ya, biasanya seperti itu modelnya. Ya, nanti aja saya tonton. Pokoknya ada rekamannya kan. Oke, nanti aja sip. Nggak belajar-belajar. Akhirnya ditunda-tunda terus. Ya, kita istilahnya bahasa Inggrisnya apa? Procrastination ya. Jadi delay terus. Jadi lebih baik kau usah rekaman lah ya, gitu ya. Ya, kecuali kalau sibuk ya gimana Pak Sunar? Ya berikutnya aja ya seperti itu ya. Kalau ada lagi ya. Ya, tapi nggak tahu berapa bulan ke depan ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, seperti biasanya eh, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.